Kita bersyukur kita boleh melalui kurang lebih 3 hari 2 malam. Dan ini sesi sekarang menjadi sesi terakhir teman-teman. Teman-teman kita harus pulang, kita harus kembali ke tanggung jawab pelayanan kita. Dan kita akan memulai sesi ke-6, sesi terakhir, sesi pengutusan di retret PO Binus dan POI hari ini. Sebelum memulai, kita akan menyaksikan satu video sekali lagi. Kalau dibilang hasil in terms of kayak udah berapa orang yang bertobat gara-gara pelayanan gua, atau berapa orang yang I don't know, kerohaniannya bertambah baik karena pelayanan gua, aku nggak tahu sih sebenarnya, kayak nggak pernah mikirin dan nggak pernah ngukur juga. Nah, kalau pelayan aku sendiri aku bersyukur karena ya banyak adik-adik aku yang aku lihat akhirnya punya nilai-nilai kekristenan yang terus dipegang. Dan emang sebenarnya lebih banyak merasa nggak menghasilkan apa-apa gitu. At least sampai koas gitu kan, atau ya at least sampai internship. Dampaknya tuh nggak cuma ke orang doang, tapi aku ngerasa dampaknya ke aku juga gitu sih. Kayak aku yang justru banyak belajar dan banyak bertumbuh gitu. Di PMK ini aku belajar bagaimana menjadi dokter yang Kristen. Konsep kita melayani pasien tanpa perlu mendapat balik gitu. Jawabannya pernah, karena pelayanan tidak semanis itu. Pernah sih, pasti. Yang terjangkau itu dari 30 orang, yang terjangkau itu paling 4 atau 5. Kayaknya kok anak-anak kelompok kecil aku nggak bertumbuh ya gitu berasanya. Aku nggak ngerti kalau Tuhan tiba-tiba datang kedua kali. Aku nggak tahu kira-kira Tuhan tuh bilang ke PFK itu adalah hamba yang baik atau kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Aku rasa lebih ke yang kedua. Apa gue yang kurang mengusahakan ya, kayak apa gue yang salah cara muridkannya kayak gitu. Aku rasa ya memang kalau kita nilai memang gagal gitu. Karena aku belajar melihat ini bukan pelayanan aku gitu. Paulus menanam, Apolos menyiram itu, dan tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan gitu. Ini bukan pelayanan aku. Ini adalah bagian dari kerajaan Allah yang luas. Walaupun aku gagal, kita bisa tetap berusaha maksimal karena kita melihat ini adalah satu bagian dari kerajaan Allah yang besar dan itu memberi penghiburan. Jadi tanggung jawabnya itu bukan semua di kita. Ini bukan satu-satunya tempat di mana Tuhan bisa pakai. Ya bagian aku tuh mengabarkan Injil seluas-luasnya, mengusahakan pelayanan, tapi dampaknya gimana, efeknya gimana, yaitu Tuhan yang kasih pertumbuhan. Ragi yang sedikit bisa mengkamirkan adonan yang besar. Yang kita hasilkan mungkin tidak terlalu banyak. Yang kita hasilkan yang mungkin ragi-ragi itu. Tapi itulah realita kerajaan Allah. Jadi betul sih hasilnya kelihatan sedikit, tapi kita tetap bisa berharap Tuhan bekerja melalui mereka, hasil-hasil yang sedikit. Jadi tetap berjuang sungguh-sungguh. Mungkin nggak sekarang dampaknya, tapi bisa jadi berpuluh-puluh tahun ke depan, we never know gitu. Jadi kalau untuk aku sih, aku fokus aja sama apa yang aku harus kerjain, dan aku usahakan untuk mengerjakannya dengan setia, dan sisanya yang memang di luar kontrol aku seperti pertumbuhan jemaat dan lain-lainnya, yaitu aku serahin ke Allah yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan gitu. Kita ditebus Tuhan Yesus capek-capek, tapi ternyata kita terus-menerus melakukan dosa. Nah, mungkin ya, kalau Tuhan Yesus ditanyakan pertanyaan ini, gagal nggak pelayanan kamu? Mungkin kalau kita pakai standar kita, Tuhan Yesus akan jawab gagal, karena yang Tuhan Yesus tebus ternyata orang-orang kayak kita, yang terus-menerus jatuh dalam dosa. Gitu. Nah, tapi walaupun demikian, toh Tuhan Yesus tetap tidak capek-capek untuk melayani dalam tanda kutip ya, tetap tidak capek-capek untuk mengasihi kita. Kerajaan Allah adalah seperti ragi itu kan tidak terlihat ya, yang akhirnya mengkamirkan seluruh adonan. Jadi kita tetap bisa berharap ya, kalau kerajaan Allah itu tidak sesederhana pemuritan di PMK hasilnya sedikit. Kita sudah melalui banyak sesi, banyak pendalaman Alkitab, fellowship bersama, dan aku percaya bahwa Tuhan hadir di semua sesi itu.
Tuhan pun hadir di sesi pengutusan ini. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita untuk menikmati Allah dalam sesi kali ini. Mari ambil waktu teduh. Allah hadir bersama kita di sini. Kita nyanyikan bersama. Tuhan Allah hadir, kami muliakan, dalam surga siapa. Suci, 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 untuk selamanya, dinyanyikan Allah surga. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap rangkaian hidup kami, setiap rangkaian sesi di retret ini, dan Engkau hadir juga di sesi terakhir di retret PO Binus dan POUI. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang senantiasa hadir. Berdaulatlah atas sesi 6 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku mau menyapa teman-teman sekalian semua lagi. Shalom. Kita udah melihat bagaimana sungguh karya Allah begitu besar dan kasih setia Allah terhadap persekutuan kita POUI, PO Binus bukan hanya yang teman-teman lihat, tapi dari tahun ke tahun kasih setia Allah yang memelihara persekutuan kita dulu, sekarang, dan seterusnya. Mari naikkan syukur kita, pujian kita kepadanya yang menyertai kita. Satu di dalam roh. Kita berdiri, teman-teman boleh bertepuk tangan, menaikkan syukur kepada Allah yang telah menyatakan kasih setianya kepada persekutuan kita. Satu di dalam roh. Satu di dalam roh, oh bahagia. Di dalam hatiku, di dalam hatimu, berpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu yang sehati. Oh indahnya satu dalam kasih. Sambil bergandengan tangan, katakan setiamu. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasihmu melimpah selamanya. Kau menjadi
bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih. Yang pria saja nyanyikan. Satu di dalam roh, oh bahagia. Di dalam hatiku, di dalam hatiku, tetap jadi satu. Yang wanita nyanyikan. Selamanya dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan setiamu. Setiamu persekutuan ini dan kasih-Mu melintas selamanya dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih. Dan jadikan kami satu, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih. Dan jadikan kami satu ya Tuhan. Dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Teman-teman tetap berdiri. Aku mengajak kita untuk membuka Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Yang pria kita baca ayatnya yang ganjil, yang wanita kita baca ayatnya yang genap. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Bersama kita baca ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita adalah umatnya yang telah ditebus olehnya. Ketaatan Kristus melayakkan kita untuk menyembah Dia, Tuhan dan Allah kita. Hanya Allah dan hanya Allah saja yang layak menerima segala kemuliaan. Dialah Allah pencipta dan Allah penebus hidup kita. Kita sembah Dia, God and God alone. From the mighty to the small, the glory, the whole.
for God and God alone. Allah yang berdaulat, Allah yang telah menetapkan rencananya di dalam kekekalan, dan Allah sendiri yang akan menggenapinya. Tidak ada satupun yang dapat merubah rencanamu, ya Allah. Tidak oleh kegagalan manusia, tidak oleh pemberontakan manusia. Rencana Allah pasti akan tergenapi. Ya Tuhan, di dalam rencana itu, panggil dan libatkan kami. Ambil bagian di dalam rencana agung itu. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan yang menuntaskan pertanyaan kami. Berhargakah? Is it worth it? Dan kiranya hari ini kembali kami akan diteguhkan di dalam rencana Allah yang kekal itu. Segala jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Berfirmanlah bagi kami, teguhkanlah ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman semua. Akhirnya tiba di sesi terakhir pemunculan saya. Semoga akan merubah suasana sesudah ini. Nah teman-teman, dalam sesi terakhir hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah Musa. Tepatnya menyoroti apa yang terjadi di akhir hidup Musa. Temanya sad ending. Really? Dan ini pergumulan kita semua. Kita akan baca bersama Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Nah, untuk menghebat suara saya, teman-teman, mari saya undang teman-teman pria karena kitalah yang diciptakan duluan untuk membaca ayat 14, kemudian dilanjutkan teman-teman wanita dan terus bergantian. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktu kematianmu. Panggillah Yosua dan berdirilah bersama dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu Musa bersama Yosua pergi dan berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan menampakkan dirinya padaku dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri di dekat kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Lalu bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti ilah-ilah asing di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang terikat dengan mereka. Pada waktu itu aku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku dari mereka, sehingga mereka termakan habis dan ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka dengan berbalik kepada ilah-ilah lain. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka akan makan dan kenyang serta menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Mereka akan menista aku dan mengingkari perjanjianku. Apabila mereka ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi saksi terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sesungguhnya aku tahu nyanyian yang akan
Teman-teman, kalau Musa ikut retret kita, temanya, is it worth it? Dia akan menjawab apa dengan bagian ini? Setelah 40 tahun, bahkan Tuhan persiapkan 80 tahun sebelumnya, akhir dari apa yang kita baca tadi. Is it worth it? Kalau Musa ditanya, is it worth it? Setelah Tuhan memberitahu Musa bahwa kematiannya sudah dekat, lalu Musa dibukakan oleh Tuhan kondisi bangsa Israel yang digembalakannya selama 40 tahun setelah kematiannya. Kalau kita simpulkan ayat 17, tadi ayat 20, wow, mereka akan menista aku, menista Allah. Mereka akan mengingkari perjanjian antara Tuhan dan Allah. Bangsa Israel yang digembalakan oleh Musa akan meninggalkan Tuhan. Bahasanya menista Tuhan dan mengingkari perjanjian yang Tuhan ikat dengan mereka. Dan Tuhan akan murka dan meninggalkan mereka. Is it worth it? Or sad ending? Vibes-nya apa? Sad ending? Tapi itu tema kita. Really? Nah, lebih menyedihkan, sedihnya Musa diminta membuat nyanyian mengenai hal ini dan ajarkanlah itu kepada bangsa Israel. Sampai di sini teman-teman, betapa menyedihkan. Kemarin begitu semangat mulai dari ini, no other purpose. Musa ditenun, Musa dipersiapkan, bahkan sesuatu yang gak mungkin. Ia lahir tidak tepat pada waktunya, bukan waktu yang baik, tapi Musa diselamatkan. Dan semua itu mempersiapkan dia untuk menggembalakan umat Allah. Tetapi penggembalaan Musa 40 tahun hasilnya akan berakhir seperti ini. Dan Musa diminta Allah untuk membuat nyanyian mengenai hal ini dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Mungkin sedikit banyak inilah pertanyaan-pertanyaan tadi dalam video Ko Davin dan Cici Vena yang menyatakannya kepada kita. Is it worth it? Betapa menyedihkan. Apakah sia-sia penggembalaan yang dilakukan Musa? Apakah betul sad ending? Teman-teman, betul kita gak bisa pungkiri dalam perjalanan kita menjadi pengurus, menjadi pelayan Tuhan. Perjalanan kita memuridkan, bukan tidak jarang sih, bahkan lebih seringnya kita mengalami masa-masa betul-betul kita kecewa akan hasil-hasil apa yang kita kerjakan. Udah kita persiapkan baik-baik, yang datang segelintir orang. Udah kita muridkan seperti saya kemarin. Begitu semangat, 84 orang anak-anak FIB. Saya akan beritakan Injil kepada mereka. Ini menantang saya. Nanti di akhir semester berapa orang yang akan tetap setia di PO sekalipun saya wajibkan mereka saat ini? Bahkan tidak hanya orang yang kita layani. Di dalam kepengurusan, di tengah kepengurusan, rekan-rekan kita seringkali menghilang tanpa jejak. Teman-teman, betul. Tentu satu kerinduan ketika kemarin membacakan bahwa tidak ada sukacita yang paling besar melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan betul, tentu adalah satu sukacita melihat buah-buah dari pelayanan kita. Tapi apakah betul kemudian seperti Musa adalah akhir dari sad ending? Teman-teman, ini mungkin menuntaskan
Kalau selama beberapa sesi kita terus dikobarkan, berharga menjadi pelayan Allah. Tapi bagaimana dengan hasil seperti ini? Apakah semua yang telah saya kerjakan atau korbankan selama ini berharga? Teman-teman, ini pergumulan saya secara serius. Saya bergumul tentang hal ini. Saya mulai hitung-hitungan. Tuhan, berhargakah penyerahan diriku? Berhargakah aku melepas direkturku? Berhargakah aku melepas rumahku? Berhargakah aku melepaskan kendaraanku? Berhargakah aku mengorbankan banyak hal di dalam menekuni panggilan pelayanan ini? Itu pergumulan besar. Teman-teman, sesi ini kiranya betul-betul memberikan kepada kita satu penguatan. Betul-betul bahwa nanti kalau saya jawab udah saya simpulkan. Kalau saya langsung bilang berharga. Mari kita lanjutkan aja, mari kita lihat respon Musa. Kira-kira kalau Tuhan kemudian panggil Musa, lalu dibukakan, nanti setelah kematianmu, umat yang kamu gembalakan, yang kamu pimpin itu akan menista aku, akan meninggalkan aku, akan mengingkari perjanjian yang telah kubuat bersama mereka. Lalu kemudian Musa diminta, tuliskan ini dalam bentuk nyanyian. Kira-kira kalau teman-teman dalam posisi Musa, teman-teman akan berkata, "Ah Tuhan, cukup. Mengapa harus kutuliskan?" Tapi teman-temanku, kita lihat ayat 22. Pada hari itu juga. Lihat ya. Pada hari dia dipanggil, pada hari itu juga Musa menuliskan nyanyian itu dan dia ajarkan kepada orang Israel. Alih-alih bertanya, alih-alih mengeluh atau protes kepada Tuhan, Musa langsung menunjukkan ketaatan penuh kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, pada hari itu juga, gak mikir-mikir. Berat Tuhan. Jangankan menuliskannya, melihat bahwa umat yang saya gembalakan ini, kalau sekarang zaman anak sekarang itu berapa sesi konseling itu, mental health banget itu. Healing berapa lama itu. Tapi ia terus menuliskan nyanyian itu untuk menjadi pengajaran bagi orang Israel. Mari kita lihat kemudian teman-teman, Ulangan 32 yang menjadi nyanyian yang dituliskan Musa. Tapi kalau kita lihat tadi bagian tadi sebelumnya, untuk apakah Tuhan menyatakan tuliskanlah itu Musa? Apakah untuk mempermalukan Musa? Apakah membuat Musa kemudian jatuh di dalam depresi, frustrasi yang sangat panjang? Tidak. Teman-teman, kalau kita lihat bagian itu, Tuhan memberi lagu dan meminta Musa menuliskan untuk diajarkan kepada umatnya, untuk menjadi peringatan kepada umatnya, dan tujuannya tetap. Pada akhirnya umatnya, supaya umatnya akan belajar dan menaati Allah. Rencana Allah tidak pernah berubah. Sekalipun begitu pahit yang dituliskan, tetapi Musa diminta menuliskan itu bukan untuk membuat frustrasi Musa. No other purpose. Umat Allah, tuliskan itu menjadi peringatan kepada umat Allah, supaya pada akhirnya rencana Allah akan tergenapi. Mereka akan belajar mengasihi dan menaatinya. Itulah isinya. Tentu ada banyak peringatan-peringatan. Tapi kalau kita lihat, teman-teman nanti bisa baca Ulangan 32, itulah nyanyian yang dituliskan Musa.
Musa menyatakan, "Weh umat Allah yang nanti akan tegar tengkuk, firman Tuhan itu seperti hujan dan embun turun dari langit, memberi kehidupan, kesegaran kepada bumi." Teman-teman, saya agak bingung gini. Kan udah dibukakan kepada dia. Oke? Umat yang kau pimpin itu akan menista aku. Kayak main-main ya. Lalu kemudian Tuhan bilang, tuliskan ini, katakan kepada mereka firman Tuhan itu seperti hujan dan embun turun dari langit, memberi kesegaran kepada bumi. Kan kayak ngapain dituliskan ini? Udah jelas mereka gak akan dengar. Udah jelas mereka akan menista. Lalu mendorong umat Allah memberitakan kebesaran Allah, menyatakan Allah adalah gunung batu. Gambaran ini berbicara tentang Tuhan yang tidak berubah dalam dunia, yang berubah-ubah. Tuhan diandalkan. Gunung batu itu adalah juru selamat. Ia Bapa, Ia pembebas kita. Dia segala-galanya yang kita butuhkan. Lalu diungkapkan kepada orang yang akan menista Allah itu, tetap katakan ini. Israel umat Allah adalah anak Raja Wali. Israel adalah harta kesayangan Tuhan. Dia akan melindungi umatnya. Musa mengingatkan mereka untuk tidak melupakan bagaimana mereka bermula. Dari bangsa yang kecil, bangsa yang tidak ada apa-apanya. Tuhan ambil dan Tuhan panggil karena Ia sayang. Tetapi ada bagian terakhir, bagian ini peringatan kepada umat Tuhan. Bahwa kalian akan melupakan dan Tuhan akan berpaling kepada kalian ketika umat Allah berpaling dan menyembah penyembahan berhala. Teman-teman, kalau kemudian kita lihat apa nyanyian, betul nyanyian, menuliskan nyanyian seperti kalau saya tulis nyanyian kegagalan, benar ya? Kalau nanti LPJ kalian tuliskanlah nyanyian bahwa dalam periode Bang Joshua pemuridan menurun. Maafkan saya kalau saya ambil contoh-contoh ya, bukan berarti saya rindu doakan Fasilkom pemuridannya. Jadi ini spontan nih, kalau ada di depan mata saya pasti saya akan langsung sebut. Teman-teman, bagaimana kalau laporan LPJ kalian adalah nyanyian tuliskanlah nyanyian seperti itu. Tetapi kalau kita lihat nyanyian itu, bukankah itu juga yang sebenarnya merupakan peringatan-peringatan yang terus-menerus disampaikan Musa sebelum Tuhan memintanya menuliskan nyanyian ini menjadi peringatan dan pengajaran kepada umat Allah. Peringatan yang sama seperti yang ada dalam nyanyian itu telah Musa sampaikan kepada bangsa Israel sebelum Tuhan memintanya menuliskan nyanyian, peringatan, dan pengajaran kepada umat Allah. Mari kita lihat bagian ini, Ulangan 30 dan kembali kali ini kita bergantian. Teman-temanku perempuan, mari mulai membaca ayat 1 sampai ayat 10, nanti kita baca bergantian dengan teman-teman pria. 1, 2, 3. Apabila segala berkat dan butuh yang telah kuhadiahkan kepadamu itu datang atasmu, dan kamu sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau kamu. Juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kamu maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan Allahmu akan memberikan
nyanyian yang diminta dituliskan oleh Tuhan kepada Musa adalah nyanyian yang perlu diajarkan kepada umatnya, supaya pada akhirnya umatnya bisa mengasihi Allah, bisa menikmati kehidupan sebagai umat Allah. Dan sama itulah yang diungkapkan sebelumnya oleh Musa kepada umat Israel. Maka teman-temanku, baik nyanyian yang Musa tuliskan, Ulangan 32, maupun peringatan yang telah disampaikan sebelumnya, Ulangan 30 yang kita baca tadi ayat 1 sampai 10, adalah rencana Allah bagi umatnya. Pada akhirnya Allah akan menggenapkan rencananya. Allah sendiri akan menggenapkan rencananya. Akan ada satu umat milik kesayangan Allah yang menyembah, mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Teman-teman, Allah yang mempunyai rencana dan Allah berdaulat menggenapinya, sehingga rencana itu pasti akan tergenapi. Apa rencana kekalnya? Akan ada umat Allah yang akan merajakan Allah, mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Dan Allah yang akan menggenapinya. Rencana itu pasti akan tergenapi. Dan disinilah kemudian kita melihat berharganya dalam anugerah Allah yang ajaib. Allah yang berdaulat itu berkenan dan memanggil Musa ambil bagian di dalam menggenapi rencana kekal Allah itu. Maka semoga saya tidak terlalu terburu-buru mengambil satu kesimpulan. Musa sadar betul bahwa Allah sendiri yang akan menggenapkan rencananya. Apa rencananya? Ada satu umat milik Allah yang akan merajakan Allah, yang akan mengasihi Allah dengan segenap hati, yang akan menyembah Allah. Dan Allah, Musa sadar, Allah yang sendiri yang akan menggenapkan rencananya itu. Allah sendiri yang senantiasa mendidik dan mengubahkan hati umatnya. Perhatikan subjek yang aktif. Betul, Musa dipanggil untuk menyatakannya, menggembalakan umat Allah. Musa dipanggil untuk memberitakan peringatan-peringatan kepada umat Allah. Tetapi sesungguhnya, siapakah yang akan menggenapkan rencana Allah? Akan adanya umat Allah yang mengasihi Allah, umat milik kesayangan Allah, yang merajakan Allah, Allah sendiri. Perhatikan subjek yang sangat aktif bertindak. Tuhan Allahmu akan menyurat hati dan keturunanmu. Dan apa akibatnya? Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya kamu hidup. Dan teman-temanku, saya agak tergelitik tadi dengan ungkapannya Kodavin. Ini kan rencana Allah. Siapa yang menggenapkannya? Allah sendiri. Kalau begitu, kalau kita anggap set ending apa yang dikerjakan Musa di dalam bagian rencana Allah, siapa yang sesungguhnya gagal? Tadi ada kalimat ya, dalam walaupun Kodavin agak hati-hati, dalam tanda kutip, Musa hanya alat yang mendapat anugerah untuk ambil bagian di dalam rencana agung Allah. Mudah-mudahan ini enggak teoritis ya. Jadi maksudnya saya, teman-teman dapat. Ketika teman-teman mengerjakan semua
Yang pemerhati melakukan pemerhati selama ulang tahun. Yang kemudian yang pengurus yang seksi doa, berdoa kiranya tumbuh murid-murid Tuhan di kampus kami. Apapun bagianmu, itu kan sesungguhnya rencana Allah. Rencana Allah yang ujungnya akan ada murid-murid Kristus yang merajakan Allah, mengasihi Allah, menjadikan Allah adalah rajanya. Itu rencana Allah, dan siapa yang menggenapinya adalah Allah sendiri. Namun di dalam penggenapannya itu ajaib, Allah libatkan kita yang lemah ini, Allah libatkan kita yang berdosa ini. Allah panggil kita untuk menjadi alat. Musa hanya alat yang mendapat anugerah Allah untuk ambil bagian dan rencana agung Allah. Dan disinilah keberhargaannya. Mari kembali mengingat sesi 1. Is it worth it? Kapan berharga? Berharga bila itu apa yang engkau kerjakan. Semua hal-hal kecil engkau memperhatikan, engkau seksi perlengkapan. Kadang-kadang kan kita lihat yang agak rohani-rohani kan seksi acara ya, agak terkait ayat dikit. Kan mereka bikin tusar, dia buka ayat, dia PA-kan. Seksi perlengkapan apa yang dia PA-kan ya waktu nyusun bangku? Kan nggak ada, nggak perlu rohani-rohani maksudnya ya. Maksudnya emang ada, makanya ya kadang-kadang kita kurang fair juga. Siapa yang biasanya diucapkan terima kasih? Yang pelayan mimbar, terima kasih tadi pelayanannya, musiknya itu loh ya. Ada yang pernah mengucapkan terima kasih, terima kasih hari ini sound systemnya bagus loh, atau pengaturan kursinya luar biasa. Nggak ada. Tapi semua itu akan berharga. Soalnya kasihan yang gak pernah jadi pelayan mimbar. Aku memang gak pernah jadi pelayan mimbar. Untunglah Tuhan berikan sedikit aku kemampuan untuk berkhotbah. Kenapa? Teman-teman baru saya kasih tahu sekarang ya. Aku itu gak bisa baca not. Jadi kalau saya nyanyi hanya karena hafal. Jadi suara saya gak terlalu fales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi ketika diacak, do ke sol, lalu turun ke re, gimana ya? Saya nggak bisa. Jadi paling malang lah saya kalau dulu di PO. Nggak akan pernah saya dipercaya menjadi pelayan mimbar. Karena nggak bisa nyanyi. Jadi teman-teman, apakah kemudian tidak berharga bagian-bagian itu? Keberhargaan yang sesungguhnya hanya jika ada di dalam rencana Allah. Maka apapun bagian yang dipercayakan kepada Musa, apapun hasil yang dia lihat di dalam rencana Allah bagi dia, di dalam rencana agung Allah, itu adalah berharga. Sehingga kemudian kita mulai memikirkan keberhargaan pelayanan Musa bukan tentang apa hasilnya, tetapi tentang ketaatan untuk menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi dia. Hampir saya udah loncat lagi kepada lagu tema. Maka teman-temanku, alih-alih memikirkan pelayanan ini berhasil atau tidak berhasil, sad ending atau happy ending, sang pelayan seharusnya fokus kepada ketaatan, kesetiaan ketika Tuhan memanggil kita masuk di dalam rencana kekal Allah. Apa tadi kata Vena? Dia kutip apa? Apolos menanam. Maafkan saya kalau terbalik-balik. Paulus menyiram. Terbalik ya. Lihat, lemah banget emang. Sampai itu pun gak bisa dihafal. Yang mana yang menanam? Oh, Paulus menanam. Paulus menanam. Apolos menyiram. Siapa yang menggenapkan pertumbuhan? Tuhan sendiri. Maka
Teman-temanku berharga. Kalau saya tanya hari ini, sad ending or happy ending? Sad ending or happy ending? Dan saya tidak mau jawab dua-duanya. Saya lebih memilih terminologi finishing well. Kiranya seperti dalam terminologi tema kita, find us faithful. Teman-teman, find us faithful. Kiranya Tuhan menemukan kita setia. Generasi-generasi berikutnya menemukan kita setia. Dan itulah yang menjadi fokus dari keberhargaan kita. Kita, pelayanan kita berharga kalau kita setia di dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian, menjadi panggilan kita, terlepas apapun hasilnya. Dan betul-betul, teman-teman, saya nggak tahu sejak kapan saya identik kemudian. Kalau pelayanan KKR Bang Niko aja, sebenarnya pelayanan KKR itu saya bilang kemarin ya, itu begitu menekan, itu begitu menuntut. Karena saya tahu pengurus panitia akan menilai saya berhasil atau tidak dari berapa orang yang angkat tangan. Kemarin aja semalam aja saya bergumul, saya minta berlutut, nggak ada yang berlutut. Itu aja bergumul saya. Berhasilkah saya? Berhasilkah? Bergumul loh. Tapi enggak, teman-temanku. Berharga ketika kita setia mengerjakan. Sampai akhir hidupnya, Musa terus mengerjakan penggembalaan kepada bangsa Israel. Sekalipun, teman-teman, kan seharusnya Musa frustrasi waktu diminta. Nanti bangsa yang kau pimpin itu selama 40 tahun akan menista aku. Lalu sekarang tuliskanlah supaya mereka menjadi bahan pengajaran kepada mereka. Kalau aku itu, untuk apa lagi aku tuliskan Tuhan? Hasilnya ya itu. Tapi sekalipun sudah dibukakan bahwa bangsa Israel yang dipimpinnya akan menista, Musa terus mengerjakan penggembalaan kepada bangsa Israel. Sekalipun Tuhan sudah memberitahukan bahwa bangsa Israel akan berpaling meninggalkan Tuhan, tetapi Musa tidak berhenti menggembalakan bangsa Israel. Ia menuliskan nyanyian yang merupakan peringatan dan pengajaran kepada bangsa Israel, supaya tujuannya mereka bertobat dan dipulihkan Allah. Tuhan, teman-teman, bahkan dalam kacamata pemahaman saya, perenungan saya, Tuhan terus mau memakai Musa lebih beyond, jauh lebih daripada kematiannya. Kenapa saya tuliskan itu? Kenapa saya katakan itu? Ketika Tuhan menuliskan dia, tuliskanlah nyanyian itu. Ketika Tuhan meminta Musa menuliskan nyanyian itu yang akan menjadi peringatan dan pengajaran kepada bangsa Israel, tentu ada tujuannya. Bukan untuk membuat Musa frustrasi, bukan untuk membuat Musa menghibur hati, tetapi tidak mungkin Tuhan meminta Musa menuliskannya untuk sesuatu yang sia-sia. Tetapi Tuhan memilih untuk memakai Musa, menuliskan itu untuk dapat memakai Musa menggembalakan umatnya, bahkan melampaui kematiannya. Setelah Musa mati, tulisan nyanyian itu akan terus dibaca oleh umat Allah, menjadi penggembalaan Musa kepada umat Allah. Wow, find us faithful, saya rindu banget tuh. Kiranya jejak-jejak saudara-saudaraku, teman-teman, adik-adikku akan dilihat oleh generasi-generasi yang akan datang. Engkau memang sudah tidak ada di kampus, tapi jejak-jejakmu akan dilihat. Engkau menggembalakan, melampaui keberadaanmu ada di kampus. Saudaraku, Allah masih terus bekerja. Allah masih terus bekerja menggenapkan rencananya. Dan di dalam ketaatannya, Musa sangat menyadari
Allah masih terus bekerja bagi umatnya. Bagian Musa adalah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk menggembalakan umat Israel. Musa sangat sadar Allah yang punya rencana. Allah adalah pemilik dari umatnya. Allah lah yang lebih sayang kepada umat Israel. Allah lah yang lebih hancur hati ketika umat Israel menista Allah. Wah, seringkali kita pikir kita yang lebih sayang PO kita. Hei, Allah lebih sayang Binus. Allah lebih sayang UI. Umat Allah adalah harta kesayangan Allah. Allah akan mengasihi umatnya. Allah yang merindukan pertobatan umatnya. Maka Allah sendiri yang akan menggenapkan rencananya. Allah yang akan menyunat hati umatnya. Memampukan umatnya pada akhirnya mendengar dan melakukan perintahnya. Dan terpuji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu di dalam generasi kita melihat. Tetapi biarlah terpujilah juga Tuhan jika kita hanya meninggalkan jejak-jejak dan kita tidak melihat hasilnya. Maka bergumul seharusnya. Jangan kita dikenang pada zaman kakak itulah rusak jejak pemuridan. Semoga tidak. Dan kembali kita lihat. Tadi menarik. Ketika Tuhan memanggil Musa di Ulangan 31 tadi. Dia panggil Musa bersama siapa? Datanglah ke hadapanku bersama Yosua. Dan ini kembali mengungkapkan Allah yang punya rencana. Apa regenerasi kepemimpinan dari Musa ke Yosua menunjukkan Allah lah yang punya rencana, Allah lah yang terus bekerja. Adanya kelanjutan penggembalaan bangsa Israel. Allah menggunakan orang lain untuk melanjutkan pemulihan dan pertumbuhan umatnya. Apakah Musa gagal? No. Allah masih terus bekerja. Binus terus ditenun oleh Allah. UI terus ditenun oleh Allah. Mungkin kamu tidak melihat saat ini. Tetapi kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Atau seperti kata Paulus. Aku sih beritakan aja Injil. Walaupun dia kalau masih tertutup. Tapi kalau itu nanti benih. Menjadi satu benih. Pada saat Allah menyelamatkan. Biarlah itu menjadi benih. Di dalam rencana Allah. Kadang-kadang kan kita bergumul. Binus berapa batch? Rata-rata 6 batch. Benar ya? Saya memimpin kemarin batch pertama 200-an lebih. Katakanlah rata-rata 200 atau 150. 6 batch. Berapa mahasiswa Kristen yang masuk? Kalian kalikanlah. Kan kita bergumul. Sesudah selesai PMB, berapa yang tinggal? Kan frustrasi kita. Kalau kita melihat itu. Kerjakan bagianmu. Frustrasi benar-benar. Kalau kita melihat semua itu frustrasi. Tapi tidak ada yang sia-sia. Kemarin saya begitu bersemangat. Saya rindu Tuhan. 200 orang di hadapan ini. Kalaupun dia belum membuka hatinya saat ini. Kiranya menjadi benih firman Tuhan. Di saat Allah menyatakan keselamatan kepadanya. Tidak ada yang sia-sia. Dan itu ditunjukkan karena adanya generasi, adanya kelanjutan. Allah menggunakan orang lain yang mungkin tidak tahu. Tetapi mungkin menggemakan benih firman Tuhan yang pernah kita sampaikan. Apa yang telah dikerjakan dan ditanamkan oleh Musa sejak dari awal menjadi bagian yang sangat penting dan berkontribusi berharga dalam pelayanan penggembalaan Yosua. Ingat,
Yosua disebut, kalau Musa disebut apa? Hamba Tuhan, abdi Tuhan. Yosua disebut, ya udah ada di situ, abdi Musa. Menarik ya. Yosua tidak disebut abdi Tuhan loh. Abdi Musa. Musa gagal? Enggak. Rencana Allah terus berlanjut. Saya nggak pintar membuat ini. Saya bergumul-gumul. Saya lama memang memilih-milih kata ini. Tapi saya akhirnya tulis. Satu pelayan Tuhan mati. Rencana Allah yang agung terus akan berlanjut sampai tergenapi. Allah membangkitkan pelayanan Tuhan selanjutnya. Satu pelayan Tuhan berlalu dari kampusmu. Rencana Allah bagi BINUS, rencana Allah bagi UI akan terus berlanjut. Allah akan bangkitkan pelayan-pelayan baru. Dan tidak ada yang sia-sia. Segala jerih lelah pelayan Tuhan yang telah mati, yang telah berlalu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Segala jerih lelah pelayan Tuhan yang taat dan setia. Musa no set ending. Dan saya jawab no. Totally no. Absolutely no. Di akhir penggembalaannya, walaupun Musa menyaksikan bangsa Israel terus tegar tengkuk, tetapi apa yang telah ditanamkan oleh Musa tidak pernah sia-sia, tetapi menjadi bagian yang berharga di dalam pemulihan bangsa Israel kelak. Finishing well. Finishing well bukan tentang happy ending atau sad ending. Jangan juga tepuk dadamu. Di zamanku sampai capek membuat laporan kelompok kecil. Kenapa? Banyak banget. Jangan juga kau tepuk dada. Gak ada happy ending. Gak ada juga sad ending tentang hasil pelayanan. Tetapi kita berbicara, find us faithful. Ketaatan dan kesetiaan seorang pelayan Tuhan. Lalu kemudian saya kutip apa yang dikatakan Vena tadi. Bahkan tidak hanya menyangkut orang lain. Seringkali kita melihat buah pelayanan itu adalah berbicara tentang orang lain. Tapi kita tidak pernah berbicara pembentukan Tuhan dalam diri kita, sang pelayan. Bahkan dalam situasi yang sulit, yang Tuhan izinkan terjadi, finishing well berarti melalui ketaatannya, sang pelayan dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan sang pelayan bertahan ambil bagian dalam rencana besar Allah menghasilkan murid-murid Kristus. Ini kadang-kadang kita pikir ya, gagal banget. Karena semua gak ada hasilnya. Kita lupa kita adalah bagian yang dibentuk Allah melalui rencana agung Allah. Teman-temanku, kita tinggalkan dulu Musa. Nanti saya akan balik kepada Musa. Bagian dua eksposisi yang kita ambil pada bagian ini adalah Paulus. Paulus, sad ending or happy ending? Halo? Paulus, sad ending or happy ending? Udah mulai kalian. Emang anak-anak BINUS ini loh ya, anak-anak UI ini loh ya, pintar banget. Mereka menyenangkan saya. Enggak bercanda. Teman-teman, mari lihat ya. Kalau dari hasil, Paulus happy ending or sad ending? Sad ending. Ini surat terakhirnya. Ada yang memperkirakan setelah surat 2 Timotius, ada yang bilang seminggu, sebulan, atau beberapa hari kemudian kepalanya dipenggal. Teman-teman, di Kisah Para Rasul dicatat oleh pelayanan Paulus, seluruh Asia Kecil telah mendengar pemberitaan Injil. Asia Kecil bukan benua Asia ya,
Jangan nanti bilang kenapa nggak sampai ke Tarutung. Enggak, Asia Kecil adalah provinsi, satu provinsi di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Itu Asia Kecil itu daerah Efesus, daerah semua itu, itulah Asia Kecil. Nah, lihat. Di Kisah Para Rasul mencatat, semua Asia Kecil telah mendengar Injil. Itulah kemajuan pelayanan Paulus. Tapi di akhir pelayanannya, yuk mari kita baca itu ayat 15. 1, 2, 3. Berapa sisa? Berapa sisa? Gak ada. Ada nanti satu keluarga. Ketika Paulus dalam sidangnya. Yuk mari kita baca ayat 16. 1, 2, 3. Berapa yang menemani Paulus ketika sidang? Di mana mereka yang mendengar Injil? Seluruh Asia Kecil telah mendengar Injil karena pelayanan Paulus. Happy ending or sad ending? Tapi kita tidak berbicara itu. Paulus tidak pernah menyesal. Finishing well. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat. Ini bukan perkataan frustrasi, teman-teman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hati-hati ya, bukan pertandingan dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau mengakhiri pertandingan dengan baik, apanya yang baik? Caranya Paulus mengakhiri pertandingan. Mengakhiri pertandingan yang baik apa itu? Rencana kekal Allah, panggilan bagi dia. Di dalam rencana kekal Allah. Aku telah mengakhiri panggilanku di dalam rencana kekal Allah. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Kiranya ini menjadi kemudian penghiburan kepada kita. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota, teman-teman. Dan seorang yang sad ending tidak dianugerahkan mahkota. Mahkota kebenaran bagi hambanya yang setia. Teman-teman, saya tidak akan, nanti saya tinggalkan ini. Wah, dia bahkan kematiannya adalah dia saatnya darahku telah dicurahkan. Seluruh kehidupannya sebagai persembahan kepada Allah. Lalu saat kematianku sudah dekat. Teman-teman, dalam bahasa aslinya, the time for my departure is near. Apa artinya? Aku bukan mati. Aku berangkat menuju pelabuhan abadi. Saat aku berjumpa dengan Allah yang kulayani selama ini. Oh, find us faithful Tuhan. Saat kita bertemu seperti Tesalonika kemarin, siapa sukacitaku? Ketika aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, engkau, orang-orang yang aku layani, orang-orang yang aku investasikan hidupku. Pertandingan yang baik, panggilan yang mulia itu. Aku tidak menyesal, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran, teman-teman, nanti kita akan lihat. Saya tidak tahu persis apakah betul mahkota atau apa. Itulah gambaran-gambaran mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang hambanya yang setia. Yang kata dunia, sad ending. Betul-betul loh. Udah gak meninggalkan dia semua. Akhir dari hidupnya. Sad ending. Tapi finishing well. Find us faithful. Kita kembali kepada Musa. Kemarin katanya ada yang bertanya. Musa kan gagal. Bahkan dia tidak melihat
tidak bisa masuk tanah perjanjian, benar ya? Kita salah. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya? Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya tergenapi. Yang dijanjikan Tuhan kepadanya bukan masuk tanah perjanjian. Lihat ya. Makanya PA. Oke? Jangan asal ini aja. Weh, enggak lihat tanah perjanjian. Kasihan kali lah Musa itu ya. No. Betul, itu adalah pergumulan Musa. Tapi nanti kita lihat. Jadi sekarang inilah panggilan Musa. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Berhasil Musa? Tetapi Musa berkata, ini argumennya. Siapa aku ini sehingga aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa janji Tuhan? Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu. Menarik, tandanya memang harus perlu pemikiran. Bahwa aku yang mengutus, inilah tanda bagimu. Bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Menurut teman-teman itu tanda gak sih? Kalau saya Tuhan, ini tanda tapi masih di depan. Gini martunya. Apa tandanya bahwa Tuhan mengutus aku, menyertai aku pergi keluar sana? Tandanya adalah nanti kalau kau udah keluar, udah bawa orang Israel keluar, kamu akan beribadah di sana. Itu tanda apa itu? Tapi itulah kepastian dari janji Allah. Bahkan ada satu kepastian, itulah tanda Tuhan berkata, pasti kau akan berhasil, akan membawa orang Israel keluar. Dan terpujilah Tuhan. Teman-teman, hati-hati melihat Musa gagal, ninda. Tuhan menggenapi janjinya bagi Musa. Setelah membawa keluar dari Mesir, Musa beribadah dan menyembah Allah di Gunung Sinai, Gunung Horeb. Musa berhasil? Ya, Tuhan menggenapkan janjinya kepadanya. Janjinya bukan masuk tanah perjanjian. Janjinya, engkau bawa keluar Mesir. Dan kalau kau sudah bawa keluar dari Mesir, engkau akan beribadah di gunung ini. Dan betul, ia beribadah di gunung itu. Tuhan memperlihatkan tanah perjanjian kepada Musa di atas gunung Nebo. Inilah negeri yang kujanjikan. Dengan sumpah, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak menyeberang. Teman-teman, finishing well. Betul, Musa tidak harus menyelesaikan pembebasan itu. Tetapi ia tetap percaya dan taat kepada Allah dan melakukan bagiannya. Lalu kemudian dicatat sampai akhir hidupnya. Musa hamba Tuhan. Menarik ya. Adakah sampai akhir hidup kita dicatat Niko hamba Tuhan? Atau jangan-jangan Niko hamba uang, akhirnya mati. Dia dicatat sampai akhir. Hampir saya bilang Niko. Musa hamba Tuhan itu meninggal di sana sesuai meninggal di mana? Dia matinya pun sesuai dengan berbicara tentang karakter. Kita kenal Musa sebagai apa? Pemarah. Tapi itulah seringkali kita mengeluarkan sang pelayan di dalam pembentukan Tuhan, di dalam rencananya. Finishing well. Yuk mari kita baca. 1, 2, 3. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Hei, yang kita kenalkan selama ini dia nggak masuk ke tanah perjanjian gara-gara apa? Meluapkan amarahnya. Tapi firman Tuhan mencatatnya apa? Di dalam pelayanannya Tuhan bentuk dia dan dicatat. Tidak ada yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Musa pemarah atau lembut hatinya? Seorang yang sangat lembut akhirnya.
Itulah pembentukan Tuhan. Manis juga ya kalau nanti di akhir kita dikenal. Niko, seorang yang sangat kalem. Mungkin aku akan gak akan pernah berhasil kalem. Tapi jangan-jangan nanti dicatat Tuhan. Seorang yang sangat lembut dan kalem. Terpuji Tuhan. Musa seorang pahlawan iman. Tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Dalam segala hal, tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Juga dalam hal segala tindakan penuh kuasa dan perbuatan dahsyat yang dilakukan Musa di hadapan seluruh orang Israel. Sad ending? No, finishing well. Dan itulah keberhargaan. Kiranya kita hidupi ya. Hari ini nggak ada pengutusan yang mengharu biru. Saya nggak pakai emosi-emosi. Pergi aja kerjakan pelayananmu. Oke? Nggak ada yang mengharu biru. Nggak ada gunanya kita nangis-nangis. Lalu balik lagi masalahnya nanti. Kerjakan pelayananmu dengan taat dan setia. Apapun yang Tuhan panggil kau saat ini. Di kampus kita. Saudaraku, Allah masih terus bekerja menggenapkan rencananya. Allah terus mencari pria dan wanita di UI Binus yang mempercayainya. Walaupun memiliki kelemahan dan keraguan, Allah tenun, Allah bentuk, Allah persiapkan menjadi alat yang kuat dalam tangannya, sebuah alat bagi tujuannya. Kiranya kita menikmati finishing well. Ini pertanyaan terakhir. Is it worth it? Terpujilah Tuhan. Sebenarnya saya mau masuk ke Yesaya lagi. Tapi udah gak enak, udah saya tutup dengan ini. Tapi gak apa-apa juga. Kan bagian Yesaya 6, bagian yang paling banyak di apa katanya? Apa? Ini aku, utuslah aku. Yesaya set ending. Yuk mari kita buka Yesaya 6. Kita baca bersama. Kita hanya baca, enggak saya eksposisi. Yesaya 6. Ini kembali betul-betul. Kerjakan aja bagianmu. Kan kita hanya taunya ini aku utuslah aku. Mari kita baca mulai ayat 9 agak panjang sampai ayat 13. Bergantian teman-teman perempuan dan teman-teman laki-laki. Teman-teman laki-laki udah mari mulai ayat 9. Kita lihat pengutusan Yesaya sampai ayat 13. 1, 2, 3. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, kami memanggil, jangan. Dengarlah sungguh-sungguh, kami menganggap, jangan. Buatlah di bangsa ini beras, sedolah telinga dalam dunia, dan buatlah mata yang telah tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota dengan sunyi-sunyi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi
yang tubuhnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tubuh itulah akan keluar tunas yang kudus. Jangan matikan ini. Kalau kamu diminta panggilan Tuhan bagi kamu seperti panggilan Yesaya, masih berani? Ini aku utus aku? Apa? Ini saya pakai bahasanya ya. Pergi kamu berkhotbah dan tidak ada yang mau mendengarkan. Pergi kamu berkhotbah dan hati mereka makin keras. Kamu masih mau pergi? Masih mau pergi? Tapi itulah Yesaya. Di dalam rencana Allah, bahkan pekerjaan mengeraskan hati orang pun dia taat. Kenapa? Rencana Allah pada akhirnya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang menjadi seperti segmen bagian Yesaya memang begitu suram pelayanan apa yang di bagian Yesaya. Tetapi di dalam rencana Allah berharga. Kita lihat pada akhirnya. Kalau masih ada 1/10 aku potong. Tetapi lihat kemudian. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Ya saya melihatnya? Enggak. Ya saya mati. Apa yang dia lihat? Israel di pembuangan. Is it worth it? Berharga di dalam rencana Allah. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Maka saya tutup kemudian supaya ada sedikit seremoninya. Ada ini dulu, kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk mari kita berdiri semua. 1 Korintus 15 ayat 58. Lalu nanti sesudah ini persiapkan Yesaya 6 ayat 8. Sesudah ini kita baca dulu ini. Teman-temanku, is it worth it? Dan ini kemudian kiranya ayat ini menyimpulkannya kepada kita. Apapun bagianmu, seksi angkat-angkat bangku, is it worth it? Dan mari kita lihat. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua berharga di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yesaya 6. Sebagai hamba Tuhan, saya akan bacakan dan nanti teman-teman dengan sepenuh hati, gak bermain-main. Jika engkau mau menjawabnya, jawablah, ini aku, utus aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawabmu adik-adikku? Ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah mengalami anugerah Allah. Termasuk di kampus kami. Jejak-jejak pelayanan di kampus kami telah membentuk kami. Di dalam segala tantangan generasi ini. Di dalam segala kesulitan dan pergumulan. Di dalam segala kelemahan kami. Keberdosaan kami. Kerapuhan kami. Kami betul-betul bejana tanah liat. Hari ini ketika di dalam retret ini kami mendengar suara Tuhan bertanya kepada kami, siapakah yang akan kuutus? Dan ini kami ya Tuhan, di dalam mungkin dalam ketakutan kami menjawab,
ini aku, utuslah aku. Pegang tangan kami, ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hai pengurus POUI, hai pengurus PO Binus. Sepulang dari sini, tantangan dan realita pelayanan, tantangan dan realita hidup tidak berubah. Mereka tetap di sana. Namun tetaplah setia memberitakan firman di kampusmu demi tujuan besar yang mulia. Biarlah ketaatanmu nantinya menjadi sebuah warisan baik bagi pelayanan PO Binus dan POUI untuk menghasilkan alumni Kristen yang menyatakan Kristus. Dengan berdiri, mari nyatakan lagi, nyanyikan lagi sebagai pernyataan iman, doa, harapan, serta keyakinan kita kepada Allah yang terlebih dahulu sendiri. Find us free. Teman-temanku, kiranya nyanyian ini tidak hanya menggema selama retret ini, menggema terus di sepanjang panggilan kita. Tuhan temukan kita setia, find us faithful. Generasi-generasi yang akan datang melihat jejak-jejak kesetiaan kita. Find us faithful.
Mari kita berdoa. Kalau komitmen kami untuk setia bergantung pada kekuatan kami akan gagal ya Tuhan. Maka di akhir dari retret ini, kami memohon anugerah Allah yang memampukan kami menjadi kekuatan yang berlimpah-limpah bagi kami. Kami ditemukan terus setia. Bahkan di dalam kegagalan-kegagalan kami, di tengah pergumulan yang hebat, nyatakan anugerah-Mu. Hanya karena anugerah Allah, kami dapat setia. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, merestorasi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, walaupun kamu hidup di dalam berbagai-bagai pergumulan. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan, segala hikmat yang kita perlukan untuk setia, nyata dan turun atas kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman.